Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair halqillah, amma ba'du. Laka ya Rasulullah wa li jami' man itaba'dinaka ya Habiballah. Haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah radhiyallahu lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid dini wad dunya wal akhirah li qada duyunina li qada hajatina min hawajid dunya wal akhirah yasir arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasi'a li sihhati jasadina qulubina li amradina zahiran batina li daf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad wasaqama liman afina li masalihina li baitina wa auladina dzurriyyatina wa jiwarina asdaqaina jamil muslimin muslimat wal mu'minin al mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wal izzil islam wal muslimin bijudika ya Allah bi syafaati nabiyyika ya Allah bi barakati awliyaika ya Allah wa bi asraril Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sebelum memasuki taman kajian Cinta Maulana Rumi, kita di dalam hati memohon kemurahan Allah Subhanahu wa taala agar apa yang dialami oleh beliau, keindahan-keindahan rohani, taman-taman bunga rohani yang dialami beliau, itu juga bisa kita rasakan sehingga kita juga bisa menikmati apa yang dihidangkan oleh beliau dalam kitab rubaiyatnya ini. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa amadana bi asrari wa fadha alaina min barakati wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Naam ya ayyuhal ma'syuq, wahai yang tercinta, akanat apakah ada hujajuka, apa argumen-argumenmu, qalilatan ialah sedikit, hatta ya'tiya sehingga datang an-naum apa tidur, wa yakhtufa dan menyergap itu tidurkah kepadamu minna dari diri kami. Wahai yang tercinta. Nah, siapa yang tercinta itu? Secara umum ya, seluruh makhluk itu, utamanya manusia, itu tercinta karena Allah menciptakan seluruh alam raya termasuk kita ini dasarnya cuma satu, cinta. Jadi dalam penciptaan ini Allah tidak memiliki pamrih apapun atau tidak berharap apapun. Jadi jangan dikira Allah senang dengan sembah sujud kita, membutuhkan sembah sujud kita, sama sekali tidak. Sembah sujud kita tidak menambah kemuliaan Allah, sebagaimana pengingkaran kita itu tidak melukai dan mengurangi kemuliaannya juga. Jadi kita semua ini sesungguhnya lahir atas nama cinta. Ada sebuah hadis qudsi yang menyatakan bahwa Allah Ta'ala itu merupakan kekayaan yang tersembunyi. Lalu Allah cinta untuk dikenal, dan karena itu Allah menciptakan alam raya. Jadi nada dasar penciptaan itu adalah cinta. Maka kita sebenarnya itu adalah makhluk tercinta. Tapi secara spesifik yang dimaksud yang tercinta ini adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala itu sendiri di hadapan orang-orang yang mencintai hadiratnya. Terus yang kedua, yang tercinta itu adalah orang yang menampung keindahan Allah di dalam perilakunya, seperti Kanjeng Rasul, para nabi, para wali, para sufi, dan seterusnya. Itu yang tercinta. Terus juga dalam konteks puisi ini, rupanya yang disebut tercinta itu adalah orang yang masih belum utuh
memasukkan dirinya di dalam wilayah cinta kepada Allah Ta'ala. Karena itu disebutkan, wahai yang tercinta, apakah argumen-argumenmu itu sedikit sehingga engkau disergap oleh tidur dan kantuk dari diri kami. Jadi kalau orang berusaha untuk jatuh cinta, tapi orang itu masih sering dikuasai oleh kantuk dan tidur, maka sebenarnya kecintaan orang itu belum menyala, masih redup. Kenapa? Karena cinta itu panas dan menjadi penghalang bagi seseorang untuk nyenyak tidur. Dia yang masih merasakan nyenyak tidur, itu rupanya hatinya belum terbakar oleh api cinta. Nah, ini kontekstualisasinya dengan pengalaman rohani adalah ketika sembah sujud kita itu atas nama cinta kepada hadiratnya, maka kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa begadang sepanjang malam. Sebab ketika malam makin larut, cinta itu makin berkobar-kobar dan bayang-bayang kekasih makin tidak bisa dihilangkan dari pikiran dan hati. Jadi bisa ini kita terapkan ya. Kita begadang sepanjang malam untuk menyebut Allah Ta'ala, oh kekasih, terimalah ini cinta ala kadarnya. Jadi ini pentingnya kita melakukan migrasi spiritual dari ibadah yang formalistik atau bahkan ibadah yang kapitalistik karena gambaran tentang pahala masih gamblang, berpindah kepada ibadah yang dasarnya murni kerinduan dan cinta. Jadi apakah argumenmu itu sedikit? Padahal ini ya, setiap orang yang jatuh cinta atau setiap orang yang dicinta itu akan senantiasa kaya dengan argumen. Bahkan argumen-argumen rasional itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan argumen-argumen cinta. Dan karena selalu memiliki banyak argumen, maka cinta itu akan senantiasa berkaca pinggang di atas rasionalitas orang-orang yang menyatakan diri mereka itu sadar dan cerdas. 100 akalmu, 1000 akalmu, kata Maulana Rumi, akan dengan sangat mudah terbakar oleh api cinta. Jadi cinta senantiasa memiliki alasan untuk mengajak si pecinta begadang mengarungi malam. Malam makin sunyi dan bayang-bayang kekasih itu makin terang, makin nyata. Fama li'ainaika in qul takfu fahamata wa ma liqalbika in qul tastafiq yahimi. Ada apa dengan kedua matamu? Walaupun kau mengatakan terpejamlah, tidurlah, kedua mata itu tetap saja melek jua. Ada apa dengan hatimu? Walaupun kau bilang tenanglah, hati itu ternyata bergejolak juga. Itu ya, hati dan mata para pecinta. Jadi sesekali ya, di tengah genangan keagamaan yang kapitalistik itu, sekali kita muncul sebagai para pecinta. Para pecinta yang sama sekali sudah tidak mengharapkan pamrih apapun. Itu sangat penting untuk mengembalikan adanya nafas keberagamaan yang sesungguhnya memang merupakan cinta dan kerinduan itu saja. Jadi ini kalau tidak bisa dengan Allah Ta'ala, coba cinta kepada sesama. Ya sama. Coba belajar untuk jatuh cinta yang terlalu kepada lain jenis, kepada apa saja, kepada siapa saja. Nanti kalau sudah mulai kuat, kemudian sedikit demi sedikit alihkan fokusnya kepada Allah Ta'ala. Di sanalah asal usul cintamu, katakan begitu kepada hatimu. Diusahakan. 6. Thayyibin nafas. Nah, kalau memang begitu keadaanmu, artinya disergap
dikalahkan oleh tidur. Kalau begitu, monggo tidurlah. Thayyibin nafas, bersikap baiklah kepada nafsumu. Silakan. Kalau engkau sudah tidak condong lagi kepada watak para pecinta yang senantiasa mengarungi malam dengan gemuruh dan syair-syair kecintaan itu, baiklah, tidur saja, kompromi saja dengan nafsumu. Aku akan berkata sepanjang malam hingga sahur nanti. Apa yang akan aku katakan? Wailah min ainikan narjisatain, betapa sangat celaka kedua matamu yang narsis itu. Ya. Ini yang disebut narsis di sini, ini narsis yang buruk. Jadi ada dua narsis ya. Ada dua narsis. Narsis yang buruk itu, narsis yang kelam adalah orang bangga dengan dirinya sendiri. Itu yang disebut dengan ujub ya, bangga diri. Sehingga diri dipandang lebih baik, lebih unggul dibandingkan dengan orang lain. Itu narsis yang buruk. Nanti itu berpuncak kepada narsisnya Fir'aun ketika mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang tertinggi. Nah, ada narsis yang terpuji, yaitu ketika kita menyaksikan diri secara hakikat ternyata tidak ada. Sebab yang ada itu adalah kuasa Allah, yang ada itu rahmatnya Allah Ta'ala. Diri tidak ada secara otonom, secara mandiri. Kemudian karena tidak ada secara otonom, secara mandiri, maka kita berpulang ke Mahadiri. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat itu narsis itu menjadi terpuji. Kenapa? Karena kekeruhan diri yang partikular itu sudah habis, sudah lenyap, sudah hilang, ditelan oleh ketauhidan. Kemudian muncul diri yang universal, diri Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tak lain merupakan hakikat segala sesuatu itu. Di saat itu narsis menjadi terpuji. Tapi dalam konteks puisi ini narsis yang buruk. Karena itu, celaka, ternyata kedua matamu yang narsis itu dikuasai oleh kantuk dan tidur juga. Celaka, sungguh celaka. Jadi karena itu kalau kita tidur sepanjang malam, bangun-bangun, subuhnya juga hilang itu, mending benturkan saja kepala itu. Ini narsis. Jadi kenapa? Karena sepanjang malam mestinya dipakai untuk bercumbu rayu secara spiritual, itu justru dipakai untuk mendengkur saja. Seperti sapi yang disembelih, ngorok, kata Maulana Rumi. Jadi ini lebih merupakan pelajaran bagaimana kita memasuki taman rohani sang pecinta, yaitu Maulana Rumi dan para sufi yang lain. Adakah kalau kita sholat kita sedang merasakan bercumbu dengan Allah Ta'ala? Kalau itu bisa kita rasakan, itu sungguh merupakan karunia yang luar biasa. Kalau sudah bisa seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Hadzan najiyul dakhiliyul ladzi yamna'ukal anfas. Pembisik yang di dalam ini, di dalam diri, sesungguhnya memberikan nafas kepadamu. Nah, ada dua macam pembisik di dalam diri manusia ya. Yang pertama, ini yang perlu kita waspadai adalah bisikan-bisikan nafsu. Bisikan nafsu itu juga memberikan nafas kehidupan kepada manusia. Tapi bisikan nafsu itu melahirkan adanya potensi destruktif. Jadi, walaupun destruktif di sini tidaklah seperti yang ditampilkan oleh watak-watak binatang buas, yaitu menghancurkan orang lain, bangsa lain, dan semacamnya. Tapi muncul sebagai kelalaian, itu tetap destruktif untuk diri sendiri. Jadi ada dua pembisik dalam diri manusia. Satu melahirkan nafas kehidupan yang destruktif, yang kedua melahirkan nafas kehidupan yang terpuji. Itulah bisikan ruh. Bisikan ruh menuntun kita untuk melangkahkan kaki-kaki rohani menuju ilahi.
Sementara bisikan nafsu menuntun kita untuk menuju jurang nestapa dan kehancuran. Ya. Jadi ada dua bisikan di dalam memberikan nafas. Karena itu hati-hati dengan bisikan yang hanya bisa melahirkan potensi destruktif, yang hanya bisa melahirkan daya mati. Hati-hati. Jadi hari-hari kita dalam kehidupan ini adalah hari-hari yang apa? Hari-hari yang penuh dengan kenikmatan spiritual atau hari-hari yang lalai? Kalau hari-hari kita adalah hari-hari yang lalai, maka sesungguhnya yang berbisik dalam diri kita menciptakan nafas kehidupan itu tak lain adalah nafsu kita. Tapi kalau hari-hari yang kita jalani dalam kehidupan ini penuh dendang-dendang kenikmatan rohani, maka pastikan yang berbisik dan memberikan nafas kehidupan kepada kita tak lain adalah roh yang merupakan bayang-bayang dari kehadiran Allah yang Maha Pemurah di dalam diri manusia. Terus wa yu'tika amalal wusul ilal haram. Pembisik di dalam itu yang tak lain adalah ruh, yang tak lain adalah bayang-bayang rituan itu sendiri, itu memberikan kepadamu adanya keinginan untuk sampai kepada tanah haram. Secara geografis tanah haram itu adalah Mekah dan Madinah. Jadi ada tanah haram Mekah, ada tanah haram Madinah, dan itu ada batas-batasnya. Itu secara geografis. Tapi secara sofistik, yang disebut tanah haram itu adalah hati kita, jiwa kita, pikiran kita yang sudah tak tersentuh oleh segala apapun yang selain Allah. Tak tersentuh oleh segala kelalaian, oleh segala yang tak bermakna, tak tersentuh. Jadi ada dua tanah haram. Tanah haram yang di sana dan tanah haram yang di sini. Ketika kita sudah menjadikan hati kita sebagai tanah haram, dan karena itu berpagar kuat sehingga apapun selain Allah Ta'ala tidak boleh menjadi cita-cita kita, tidak boleh menjadi tujuan kita, maka di sini sesungguhnya kita menemukan kiblat yang sebenarnya. Makanya seorang sufi mengatakan kiblat umat manusia adalah tanah haram di Mekah sana, sementara kiblatku adalah wajah kekasihku. Jadi ada yang disebut sebagai kiblat hakiki. Nah, kiblat hakiki ini tidak bergantung kepada satu arah. Kiblat hakiki ini kita temukan di berbagai arah ketika hati kita sudah muncul sebagai tanah haram. Jadi, ketika hati kita sudah terpagari kuat sehingga yang ada cuman kehadiran Allah Subhanahu wa taala, tataplah segala arah. Di situ kita akan menemukan wajah Allah. Kalau engkau memang seorang lelaki, kata Maulana Rumi, tataplah wajah Allah, karena wajah Allah adalah kiblat bagi seluruh alam raya. Jadi kita belajar tertarik kepada Allah ya. Kita katakan, ya Allah, rasa-rasanya belum tahu nikmatnya tertarik kepadamu. Bok tumbuhkan di dalam hatiku ya Allah, rasa tarik itu, rasa ingin itu, rindu itu, cinta itu kepadamu. Tolong tumbuhkan agar aku juga bisa mengenyam apa yang sudah menjadi pesta pora bagi para nabi dan walimu. Biar tidak hambar. Kalau orang hatinya itu sudah menjelma tanah haram, maka di mana saja di muka bumi ini orang itu senantiasa dalam posisi cinta dan kesemsem sama Allah. Di mana saja. Khusyuknya orang-orang itu di pasar-pasar, di mal-mal tidak kalah dengan khusyuknya orang itu di pengajian di masjid-masjid. Karena hatinya sudah terpagari. Itulah tanah haram hakiki. Nah, kalau tanah haram hakiki ini sudah sempurna, kita datang ke sana, ke Mekah sana, tawaf di rumah hadiratnya itu, maka kita menemukan kenikmatan yang sempurna, yaitu ketika terjadi konvergensi, titik temu antara tanah haram dan tanah haram di luar. Pembisik di dalam dirimu itu membimbingmu agar wusul, agar sampai kepada tanah haram. Tapi kalau hati ini tidak kunjung menjadi tanah haram, hati ini tempatnya begal-begal kehidupan, begal-begal cinta dan hasrat kepada segala yang selain Allah Ta'ala,
maka bolak-balik kita datang ke tanah haram sana tidak akan pernah merasakan Allah. Kenapa? Di dalam belum steril dari begal-begal yang semestinya diusir itu. Belum steril di dalam. Karena itu ya, kalau Hamzah Fansuri, seorang sufi penyair abad ke-16 terbesar di Asia Tenggara, beliau menyatakan, Hamzah Fansuri pergi ke Mekah mencari Allah di Baitil Ka'bah. Dari Barus ke Kudus terlalu payah, akhirnya dijumpa di dalam rumah. Jadi mencari Allah di Baitil Ka'bah nggak ketemu, mana Allahnya nggak ketemu. Di sana saja nggak ketemu, apalagi cuma di Masjid Sudirman. Makin tidak ketemu. Orang di Baitul Ka'bah sana nggak ketemu. Dari Barus ke Kudus terlalu payah. Barus itu sana Sumatera sana, ke Kudus Jawa Tengah sana payah, nggak ketemu juga. Jadi orang-orang ziarah itu kalau hanya pelesiran semata-mata, nggak ketemu Gusti Allah di kuburan para wali itu, nggak ketemu para wali yang di ziarah itu, nggak ketemu. Paling ketemunya oleh-oleh yang banyak nanti ketika pulang, beli macam-macam deh. Yang ibu-ibu beli cowek ulekan semacamnya. Nggak ketemu. Akhirnya dijumpa dalam rumah. Rumah itu apa? Simbol dari hati kita, jiwa kita, batin kita. Yaitu ketika bersih hati kita, jiwa kita, batin kita, maka akan menjadi belairung suci bagi tajalli Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dimaksud ditemukan di dalam rumah. Karena itu perjalanan spiritual itu adalah perjalanan ke dalam, otokritik. Bersihkan sini. Kalau sini bersih, alam semesta menjelma taman bunga yang sangat luas, tak terkira-kira. Kalau di sini indah di dalam, seluruh yang di luar itu indah. Jadi orang yang sukanya muring-muring, orang yang sukanya caci maki semacamnya itu karena memang dalamnya kotor. Sebab referensi itu dari semua tindakannya itu apa yang ada dalam jiwanya itu. Kalau sininya bersih, sininya indah, bagaimana mungkin akan keluar sesuatu yang kotor, yang jorok? Yang keluar berarti yang indah. Wong sini kok pusat keindahan itu. Karena itu innamal kalamu lafil fuadi wa innama ju'ilal lisanu alaihi dalila. Kata-kata itu di hati sebenarnya. Lisan ini kan cuma untuk mewakili yang di hati, kan gitu. Karena itu kalau kita ingin tahu, kata Maulana Rumi itu, apakah orang itu dalamnya ular atau taman bunga, dengarkan kata-katanya. Jadi nggak jauh-jauh. Lihatlah perilakunya. Itu nanti kita akan bisa menarik kesimpulan dalamnya orang itu musim semi atau musim rontok sebenarnya. Kita paham. Sementara orang-orang itu hanya akan asyik berbicara apa yang ada dalam hatinya. Jadi karena itu gampang, kalau ingin tahu orang itu gampang. Diajak ngomong berbagai macam topik. Nah, mana topik yang dipilih? Nah, itu isi hatinya. Ya tak? Diajak ngomong politik, bless, nggak tertarik. Oh, bukan isi hatinya ini. Kan? Diajak ngomong klenik, enggak nanggapi. Oh, bukan. Diajak ngomong perempuan cantik, langsung nyantol. Oh, ini isinya. Isinya. Jadi kan gampang tuh lihat orang itu siapa, gampang. Tinggal kasih berbagai macam hidangan tema. Mana yang dipilih? Ah, itu isi hatinya. Walaupun pura-pura akan semangat, tetap saja. Misalnya ya, saya tidak suka politik ya. Tapi orang ngajak saya ngomong politik, saya pura-pura semangat, tetap aura saya tidak menunjukkan jiwa saya. Tetap. Kenapa? Karena itu kepalsuan. Sementara kalau asli itu langsung respon. Nah, jadi karena itu kita kulaan dalam kehidupan untuk mengisi hati dengan yang semata-mata indah, dengan yang semata-mata baik dan terpuji. Masukkan ke dalam hati kita. Nanti itu pula yang akan kita keluarkan untuk dibagi-bagikan kepada sesama. Sedangkan orang yang hatinya merupakan lautan kebencian, tidak ada kata-kata selain referensi dari kebencian itu sendiri.
Oke ya. Jadi tanah haram yang hakiki itu adalah kesucian batin kita dari keterpukauan kepada selain Allah Ta'ala. Karena itu kita belajar untuk mengatakan kita dalam hidup ini kan maunya dirayu-rayu oleh berbagai macam isi kehidupan. Kita katakan saja, nggak penting kamu nggak penting, belas nggak penting. Jadi belajar untuk melakukan penolakan-penolakan. Nah, ketika penolakan-penolakan itu mencapai sempurna, maka di saat itu penerimaan itu pun juga menjadi sempurna, yaitu penerimaan terhadap segala yang terpuji kepada kehadiran ilahi. Makanya ya, di dalam syahadat itu ada dua hal, nafi, itsbat. Nafi itu meniadakan, setelah sempurna meniadakan, itsbat menetapkan. Jadi harus la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada Tuhan, tidak ada yang menarik, tidak ada yang penting. Semua kita sapu bersih, baru muncul illallahnya. Nah, kalau nyapunya nggak bersih, maka illallahnya tidak utuh. Itu yang disebut dengan nafi dan itsbat. Jadi sapu bersih dulu, baru setelah itu muncul itsbat. Jadi selama kita masih tidak menafikan yang lain secara total, maka di situ akan muncul Tuhan-Tuhan yang palsu, Tuhan-Tuhan dari kalangan makhluk. Kenapa? Karena tidak disapu. Jadi sungguhnya kapaknya Nabi Ibrahim itu dalam rangka menyapu Tuhan-Tuhan kecil, Tuhan-Tuhan palsu itu disapu. Nah kalau sudah rontok, kemudian tauhid yang hakiki itu illallah itu. Jadi keutuhan illallah bersanding lurus dengan kebersihan la ilaha. Jadi kita mungkin sebenarnya ya tidak jauh-jauh dari orang ateis sebenarnya kita ya, walaupun kita ini katakanlah orang Islam, orang beriman. Orang ateis itu kan syahadatnya separuh, la ilaha, tidak ada Tuhan, sampai di situ tok. Jadi sudah benar separuh mereka sebenarnya. Andaikan illallah sudah jadi muslim. Nah kita ini memang sampai di illallah, tapi la ilahanya itu nggak bersih. Jadi apa bedanya kan? Jadi ini ateis yang beragama di sini. Kalau di sana kan ateis tak beragama. Jadi ada ateis yang beragama. Jadi ketika la ilaha tidak bersih, maka illallah pun tak menjadi utuh. Nah, para sufi itu adalah orang-orang yang illallah mereka itu utuh, gitu loh. Utuh. Bahkan mereka menafikan diri mereka demi menyaksikan kemahautuhan Allah Ta'ala. Dinafikan. Karena diri mereka dinafikan dan itu ideal, itu semestinya, maka muncul ungkapan wujuduka dzambun la yuqasu alaih. Wujudmu, adamu itu adalah dosa. Jadi sepanjang kita memandang diri kita sebagai ada yang tersendiri, bukan ada yang ditopang oleh Allah, yang dipinjamkan oleh Allah, bukan, maka ada kita itu adalah dosa. Dosa. Baru ketika kita melihat bahwa ada kita itu pinjaman dari wujudnya Allah Ta'ala, atau ada kita itu ditopang oleh Allah, yang dalam hikam disebut ni'matul ijad, maka baru ketika itu kita merasakan wujud yang mutlak itu hanya wujudnya Allah Ta'ala. Baru kita bisa memiliki Masjidil Haram di dalam hati ini. Di dalam hati. Fatajarra anfasahu hatta akhiri lahzatin, maka tenggaklah nafas-nafasnya itu, reguklah nafas-nafasnya itu hingga di akhir episode rohani tadi. Jadi karena pembisik di dalam itu menggiring kita untuk sampai di tanah haram, reguklah nafasnya itu, jadikan sebagai degup kehidupan diri kita. Jadi karena itu wajah seorang pecinta itu adalah wajah kekasihnya. Apakah engkau Kais yang gila? Bukan, kata si Kais. Aku adalah Laila. Jadi itu yang disebut bahwa wajah pecinta adalah wajah kekasihnya. Jadi ketika kita merasakan
adanya bisikan roh itu membimbing kita kepada hadiratnya, membimbing kita ke tanah haram yang hakiki, maka reguklah nafas roh itu sehingga menjadi warna yang dominan di dalam kehidupan diri kita. Kalau orang didominasi oleh roh kehidupannya, maka langkah-langkah orang itu adalah langkah-langkah ilahi. Maka akhlak orang itu adalah akhlak Allah Ta'ala. Karena itu ya, sampai-sampai wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak berbicara, tidak mengambil keputusan, tidak bertindak, tidak apapun, kecuali itu murni merupakan firman Allah, realisasi dari kehendaknya. Dari saking apa? Dari saking kuatnya merguk nafas ilahi ditransformasi ke dalam dirinya, muncul sebagai perbuatan. Karena itu kalau ingin menyaksikan konkret perbuatan Allah Ta'ala, bacalah jejak-jejak keindahan hidup sang Nabi itu. Itu adalah realisasi konkret dari kehadiran Allah Ta'ala dalam diri sang Nabi itu. Kalau orang seperti Halat saja bisa mengatakan, kalau kau pandang aku, kau akan menemukan Tuhanmu. Kalau kau pandang aku, kau akan menemukan Allah. Apalagi kalau kita memandang sang Nabi. Coba ya. Apakah kita tidak akan lebih lengkap di situ menemukan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jangan katakan Nabi itu sudah tiada, jangan katakan itu jasadnya. Sementara keindahan perilakunya bisa kita pungut di dalam berbagai kitab sirah, dalam berbagai macam keterangan. Itu menunjukkan bahwa secara rohani Nabi itu tetap memukau untuk menjadikan siapapun lebih tertarik kepada beliau dibandingkan kepada apapun yang lain. An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Kanjeng Rasul itu lebih utama terhadap orang-orang beriman dibandingkan diri mereka kepada mereka sendiri. Lebih utama. Jadi mana yang lebih kita cintai? Diri kita sebagai wujud pandangan narsis kita atau Kanjeng Rasul? Kita mesti lebih cinta kepada Kanjeng Rasul. Mana yang lebih kita cintai? Orang tua kita, ibu kita yang melahirkan kita, kemudian membesarkan kita, bapak kita yang sudah membiayai kita, atau Nabi? Tetap Kanjeng Nabi. Sebab kalau berbicara jasa, beliau adalah orang yang paling berjasa di seluruh alam semesta. Bahkan adanya dunia dan akhirat merupakan bagian dari derma beliau. Kenapa? Karena di beliaulah kita menemukan Allah Ta'ala yang paling utuh kehadirannya dibandingkan di makhluk-makhluknya yang lain. Jadi, ini juga ya, analoginya adalah ketika kita punya kawan dan kawan itu bisa membangkitkan inspirasi rohani, bisa membangkitkan spiritualitas kita, maka ambil sebanyak mungkin dari kawan itu apa yang bisa kita dapatkan. Ambil sebanyak mungkin. Jadi kalau kita ketemu orang baik dan orang itu bisa membimbing kita menjadi lebih mulia, pepet orang itu sampai kita menemukan sebanyak mungkin kebaikan lewat orang itu. Itu yang disebut dengan reguklah nafasnya sampai bagian terakhir. Jadi karena itu kita punya teman-teman baik ini, rugi kalau kita tidak mengambil kebaikannya, rugi. Kan sama saja dengan kita menghalangi diri kebaikannya. Jangan. Kebaikan itu dari apa saja kita ambil kok. Tidak saja dari manusia, dari makhluk-makhluk yang lain kita ambil kebaikan itu. Kita bisa mengambil kesetiaan dari seekor anjing, kesetiaan kepada tuannya. Jangan karena anjing lantas seluruhnya buruk, tidak. Jadi kita bisa mengambil kebaikan dari apa saja dan kita inklusif, kita membuka diri agar senantiasa mendapatkan berbagai masukan yang indah, yang baik untuk diri kita. Fa innaha laysat khidaan, itu sama sekali bukan tipu daya. Bukan tipu daya. Artinya apa? Inspirasi yang datang kepada kita berupa orang atau apapun, itu sama sekali bukan tipu daya. Ambil sebanyak mungkin, itu bukan tipu daya. Bal yu'tika iyyaha takaruman,
Bahkan sebaliknya itu memberikan kemuliaan kepada diri kita. Maka janganlah kebencian kita kepada kelompok orang atau kepada orang-orang itu menjadikan kita kemudian tidak sanggup untuk mengambil kebaikan mereka. Jangan. Jadi bagaimana cara kita membenci? Membenci secara proporsional saja. Misalnya orang itu suka judi, ya kita cuma tidak suka tindakan judinya saja, selebihnya kita suka gitu loh. Jangan kemudian ada yang kita tidak suka, seluruhnya tidak suka. Wah, itu kan sudah dekat dengan kebodohan kalau begitu. Jadi kalau kita makan, ya makan, terus ada kerikilnya, bukan lantas semua makanan itu dibuang, apalagi dipecah dengan piring-piringnya. Jadi kerikilnya saja yang dibuang, lanjutkan makannya kan itu loh. Jadi karena itu kita bisa mengambil pelajaran dari siapa saja. Sebab tidak mungkin ada orang yang seluruh dirinya itu kelam, buruk, nggak mungkin. Setiap orang itu memiliki kebaikan seberapapun persentase kebaikan itu. Jadi seluruhnya Abu Jahal, ya nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti tetap ada baiknya. Jadi kita ambil baiknya saja. Ma dzalika alladzi ladatu sara minhu wa ma dzalika alladzi tatakaddaru saratu fi ghiyabih. Ya. Ini. Ketika kita menampung kehadiran Allah Ta'ala, maka kita menjadi makhluk yang sangat menawan. Enggak usah menampung Allah ya. Kita ketemu teman yang baru saja jadian, itu gembiranya dibawa kemana-mana. Itu belum menampung Allah, masih cuma menampung rupa orang yang belum tentu juga jadi jodohnya. Ya? Itu gembiranya sudah dibawa kemana-mana. Seneng, ada apa kok seneng? Rahasia. Gitu. Baru menampung orang, gitu. Apalagi menampung keindahan Allah gitu, dalam dirinya. Maka rupa orang itu menjadi rupa yang paling mengagumkan, yang paling menawan. Ini alasannya ya. Kenapa Nabi kita paling indah, paling tampan, paling rupawan? Karena memang rohaninya paling rupawan, paling banyak menampung keindahan Allah Ta'ala. Hatta nazara ila jamalihi bila sitrin wala hijab. Jadi katakanlah misalnya begini ya. Ada orang yang wajah lahirianya itu biasa-biasa saja, nilainya 6 gitu. Tapi batinnya itu terutama keindahan rohaninya itu nilainya 10. Ini pakai penilaian lama ya. Nah, terus ada orang yang rupa lahiriahnya itu 9. Tapi rupa batinnya itu 4. Bagi orang yang tajam penglihatannya lebih cantik yang pertama. Kenapa? Karena kecantikan yang di dalam itu akan membawa serta kemuliaan sampai di hari keabadian. Kecantikan yang di luar akan musnah oleh umur dan ketuaan, oleh datangnya keriput-keriput yang tak bisa ditolak, akan musnah oleh adanya kehancuran dengan datangnya kematian. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dirasakan keindahannya, kemudian kita menjadi perpanjangan tangan dari keindahan itu, yakinlah perilaku kita menjadi paling menawan. Nah, ini yang stoknya makin hari makin berkurang gitu loh. Jadi kalau penceramah banyak gitu loh. Tapi kalau stok orang-orang yang menjadi tauladan keindahan ilahi, keindahan Nabi, makin habis, makin banyak yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian yang tersisa apa? Yang tersisa adalah ahli-ahli agama yang semakin hari makin beringas. Di mana gerangan keindahannya kemudian lepas, di mana? Hilang di mana? Hilang ditelan oleh kehambaan. Karena itu wa madzalikal ladzi tatakaddaru surah fi ghiyabih. Ketika orang sudah tak lagi menampung kehadiran Allah dalam batinnya, maka orang itu menjadi suram. Menjadi suram. Sebab ketika tak menampung Allah, pasti yang bergejolak, yang menguasai adalah kekeruhan nafsu. Apa yang bisa diejawantahkan
oleh orang yang nafsunya keruh di dalam batinnya selain adanya kesuraman-kesuraman itu sendiri. Tidak ada. Jadi betapa sangat memilukan ketika kita beragama dan jiwa kita tak menampung kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti yang tadi kita menjadi naudzubillah kaum ateis yang beragama. Jangan sampai ya. Lahzatan yatawara dzalika syai'anis surah. Nah, ini kemudian separuh bait yang terakhir ini, yaitu bait ke 127, ini sudah berbicara khusus tentang Allah. Jadi ada kalanya sesuai dengan kapasitas rohani kita menyaksikan segala sesuatu itu lepas dari Allah, yaitu kita hanya menemukan makhluk-makhluk saja. Itu kenapa? Karena hati kita lagi kosong dari gelombang-gelombang rohani itu. Terus ada kalanya kita menyaksikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala itu pada segala sesuatu datang dari mana? Datang minal lamakan, dari tanpa tempat, dari tanpa waktu. Jadi ruang ini muncul dari tanpa ruang, waktu ini muncul dari tanpa waktu. Di saat yang kita mengalami penuhnya kerohanian kita menyaksikan segala sesuatu serba Allah. Kemudian ketika kita dilanda oleh kekosongan, kesia-siaan, kita menyaksikan makhluk sepenuhnya makhluk. Sementara bagi orang-orang yang sudah given dalam dirinya, paten dalam dirinya karena Allah Ta'ala, setiap saat orang itu menyaksikan kehadiran Allah Ta'ala pada segala sesuatu, termasuk juga pada dirinya sendiri. Nah, ini berarti apa? Berarti walaupun Allah Ta'ala itu maha kuasa untuk mengukuhkan batin kita seketika, tapi Allah Ta'ala seringkali menggunakan proses demi proses. Sama seperti pasangnya lautan atau surutnya lautan itu berproses. Proses. Hanya ada orang-orang tertentu yang tanpa proses. Itu orang-orang yang dilahirkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan jazab, dalam keadaan wali. Itu biasanya tanpa proses. Nah, kita ini menempuh proses-proses. Karena itu kemudian bersabarlah untuk mengikuti panduan-panduannya yang sedang menggunakan proses-proses itu untuk memperbaiki diri kita. Proses, kadang sok husuk, kadang ngelamun gitu ya. Itu begitu. Tapi jangan terus-terusan kadang ngelamun, kadang lalai, itu kan sama saja. Itu ora kacek nih gue. Jadi harus ada gantiannya itu loh. Masa bertarung kalah terus, ya sekali kan menang, nanti kalah, wajar manusiawi itu. Tapi kalau kalah terus, itu sudah tidak manusia lagi. Sebab pasti bukan manusia itu sudah. Jadi ada kalah dan menang. Terus semakin kita terlatih jurus-jurus rohani kita, makin lama makin tangguh, dan kita makin menentang. Ayo setan kemari, buktikan bahwa aku ini terkulai di hadapanmu. Ya, sudah. Yang dulu-dulunya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk, itu sudah tidak dibaca lagi. Kenapa? Ya bisa untuk latihan untuk mengukuhkan jurus-jurus itu. Jadi aku tidak baca ta'awudz lagi, tidak baca a'udzubillahi minasyaitonir. Kenapa? Memang sengaja kok. Aku ingin mengukuhkan jurus-jurusku dengan menghadapi setan-setan itu. Jadi karena itu kita terus memproses diri sebagaimana semestinya. Oke, saya kira itu saja. Moga-moga bermanfaat dan barokah untuk kita, juga untuk keluarga kita. Juga kita berdoa moga-moga Indonesia senantiasa damai dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.